Seberapa dekatkah kita mengenali Al-Quran? Pernah suatu saat saya berhenti membaca Al-Quran dalam kurun waktu beberapa minggu. Anehnya, kehidupan saya terasa sangat sumpek. Kamar saya terasa sangat panas. Hidup saya tidak teratur. Ada apa gerangan? Saya mulai sadar bahwa semua itu karena saya menjauh dari energi Al-Quran. Apakah Anda sering merasakan hal tersebut? Tentu, Anda yang belum sama sekali mengarungi samudera Al-Quran belum mampu merasakan perbedaannya, bukan? Oleh sebab itu, saya menulis buku ini. Saya ingin berbagi pengalaman supaya Anda, baik yang belum pernah maupun yang sudah menyelami makna Al-Quran, benar-benar tergugah untuk segera mendekat lebih erat dengan Al-Quran. Ya Allah, rahmatilah diriku dengan kemuliaan Al-Quran ini. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembimbing, cahaya petunjuk, serta rahmat bagiku. Kuatkanlah ingatanku pada segala sesuatu yang telah lupa. Berikanlah pengetahuan kepadaku tentang sesuatu yang aku tidak ketahui. Limpahkan rezekimu kepadaku dari sebagian bacaan Al-Quran ini dalam menempuh kehidupanku, baik malam maupun siang. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai landasan hidupku. Wahai Tuhanku yang menguasai semesta alam. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seusai membaca Al-Quran. Di sisi lain, ada juga di antara kita yang sudah sering membaca Al-Quran tapi tak kunjung mendapatkan kebahagiaan. Sudah berkali-kali kita menamatkan Al-Quran setiap bulannya, tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lelah. Memang, dengan membaca Al-Quran minimal kita mendapatkan jaminan surga dan kelimpahan pahala. Tapi, apakah kita hanya mengharapkan pahala dan surga dari membaca Al-Quran? Padahal pada kenyataannya, Al-Quran pun dapat memberikan kekuatan, kesuksesan, dan kebahagiaan di dunia. Oleh sebab itu, ambillah semua peluang yang diberikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan bagaimana caranya? Bacalah terus bab per bab dalam buku ini. Otomatis, Anda akan menemukan cara-cara menyuntikkan energi kebahagiaan dan kesuksesan ke dalam hidup Anda. Mungkin saja kebahagiaan kita sebagai umat Qurani belum mampu meresapi nilai-nilai Al-Quran yang sesungguhnya. Hasilnya kita lebih percaya pada perkataan paranormal, nubuat, orang pintar, hingga ramalan dengan teknologi daripada mempercayai perkataan Al-Quran. Fenomena ini mulai kita rasakan di zaman modern ini. Untuk mengantisipasinya, tentu kita butuh pemahaman yang lebih mendalam, tapi ringan, dan menggugah mengenai Al-Quran. Buku ini insya Allah akan memberikan pemahaman pada Anda seluk-beluk Al-Quran dan kandungannya untuk kesuksesan dan kebahagiaan. Al-Quran merespon kehendak Anda. Pernahkah Anda mengingat sesuatu yang Anda idam-idamkan? Apakah Anda sudah mendapatkannya sekarang ini? Iya atau belum? Kita sering berkehendak memiliki rumah sendiri atau penghasilan yang banyak, tapi kita lupa bahwa semua keinginan kita ada yang mengaturnya. Kita hanya butuh mewujudkan keinginan-keinginan kita melalui pertolongan dari Sang Maha Penolong. Untuk memperolehnya, kita butuh mendekatkan diri pada Al-Quran. Pendekatan diri pada Al-Quran sangatlah mudah. Cukup kita mempelajari seluk-beluk kemauan Al-Quran, membaca dan mengamalkannya. Sangat sesuai dengan firman Allah. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Nah, ketika kita mau mendengarkan, memperhatikan, kemudian menjalankannya, Al-Quran akan merespon setiap keinginan kita berupa rahmat. Seolah-olah ia tahu apa yang kita mau. Sebaliknya, justru ketika keinginan kita tidak sesuai dengan tuntunan Allah, Al-Quran akan memberikan respon pada keinginan kita itu. Alhasil, kita menyadari bahwa keinginan-keinginan itu justru membawa kerugian dalam kehidupan kita. Bisa saja kerugian itu menyebabkan kita tidak bahagia dalam hidup.
Law of attraction telah diperlihatkan Allah, yaitu ketika Nabi Ibrahim akan dibakar terpanggang di atas bara api. Nabi Ibrahim meyakini bahwa Allah tidak akan tinggal diam begitu saja. Ibrahim memberikan getaran positif ke alam semesta. Ayat-ayat kauniyah. Alam sekitar pun memberikan getaran balik pada Ibrahim dengan ketundukannya pada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengabadikan ungkapannya di dalam Al-Qur'an. Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Keuntungannya adalah kita telah memperoleh respon Al-Quran sebelum kita benar-benar mewujudkan keinginan kita. Respon Al-Quran bisa saja berupa ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan buruknya keinginan-keinginan kita. Atau bisa saja tiba-tiba kita menemukan ayat Al-Quran yang memotivasi diri kita untuk segera mewujudkan keinginan-keinginan tersebut. Atau bisa juga ketika kita mendapatkan masalah yang rumit, tiba-tiba saja saat membaca Al-Quran kita mendapatkan jalan keluarnya. Kita merasakan bahwa bacaan Al-Quran memberikan pencerahan terhadap permasalahan kita. Kita pun senang, tidak karuan. Respon Al-Quran bukan semata-mata kita peroleh begitu saja. Kita butuh cara menyuntikkan kekuatan Al-Quran dalam kehidupan kita. Analoginya bagaimana Al-Quran akan merespon keinginan-keinginan kita jika kita tak mau mempelajari seluk-beluk dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, Anda sebaiknya menyuntikkan kekuatan Al-Quran dalam diri dan kehidupan Anda. Pada lembar-lembar berikutnya dalam buku ini, Anda akan dapati cara terbaik menginjeksi kekuatan Al-Quran dalam diri Anda. Menyuntikkan kekuatan Al-Quran ke dalam nurani. Pernahkah Anda meneteskan air mata ketika menyelami ayat demi ayat Al-Quran? Pernahkah Anda merasakan kebahagiaan ketika menuntaskan 30 juz Al-Quran? Atau pernahkah Anda merasakan meresah ketika tidak membaca Al-Quran? Kalaupun Anda belum pernah mengalaminya, PR besar bagi Anda untuk kembali menyelami Al-Quran. Kalaulah Anda sudah sering merasakan hal tersebut, selamat. Anda telah sedikit banyak menyuntikkan kekuatan Al-Quran dalam diri Anda. Perlu kita pahami bersama, kekuatan Al-Quran mesti kita suntikkan ke dalam diri. Kemudian kita suntikkan dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Sejak dulu Rasulullah SAW telah memberikan anjuran untuk menjadikan Al-Quran sebagai jiwa kita. Bahkan Rasulullah SAW sendiri berjiwa Al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Kata Aisyah, hadis riwayat Muslim. Dengan berjiwa Al-Quran, rahmat Allah akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah, suntikkanlah, dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-An'am. Selain itu, salah satu alasan perlunya menyuntikkan Al-Quran ke dalam jiwa kita yakni agar kita mempelajari kehidupan dunia sesuai dengan hukum ketertarikan. Bukankah hukum ketertarikan adalah sunnatullah? Ia tunduk pada hukum-hukum Allah, design of God. Karena memang Allah lah yang mengatur segala hukum ketertarikan di alam semesta ini. Mengenai hal tersebut Allah berfirman, Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang maha mulia dan maha pengampun. Pengaturan alam semesta ini sesuai dengan kehendak Allah. Seluruh kehidupan kita berada di dalam genggamannya. Hidup dan mati kita berada di bawah pengendaliannya. Bahkan kelangsungan alam ini berada di bawah penguasaannya. Oleh sebab itu, semakin kita mendekatkan diri kepadanya, semakin mudahlah kita mendapatkan apapun di alam semesta ini. Wajarlah
kalau para ulama terdahulu selalu merasakan kebahagiaan ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Kehidupan mereka selaras, serasi, dan seimbang. Kita tidak pernah menemukan ulama menjadi stres. Bahkan ketika mereka dizolimi oleh orang lain, mereka tetap menunjukkan kebahagiaan. Karenanya, mereka selalu merasa aman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengungkapkan, sesungguhnya Al-Quran ini adalah perjamuan Allah. Barang siapa memasukinya, maka dia aman. Kita telah membicarakan pentingnya menyuntikkan kekuatan Al-Quran ke dalam kehidupan kita. Lantas, bagaimana cara menyuntikkannya? Saya akan menjabarkannya di bagian selanjutnya. Silahkan ikuti terus pembahasan dalam buku ini. Insya Allah Anda akan menemukan jawabannya. Terima kasih.